Perkenalkan, nama saya Ratnawati Halawa, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 53, Kelompok 4. Pendidikan merupakan fondasi dasar untuk mencapai tujuan bangsa. Keberhasilan dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari peranan guru dalam suatu instansi sekolah. Sebagai seorang guru, sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai dasar etika publik dalam kesehariannya sebagai refleksi tentang standar atau norma yang baik atau buruk, benar atau salah dalam berperilaku dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Wujud implementasi saya terhadap etika publik antara lain sebagai berikut. Jujur dalam memberikan informasi. Dalam hal ini, menyampaikan informasi yang jelas kepada peserta didik agar mereka dapat menerima informasi tersebut dan juga tidak menyesatkan peserta didik terhadap apa yang kita sampaikan. Seterusnya adalah bersikap terbuka dalam pelayanan. Dalam hal ini, seorang guru harus mampu melayani orang tua peserta didik yang membutuhkan dan menyampaikan informasi secara transparan dan jelas. Selanjutnya adalah bersikap tulus dalam melaksanakan tanggung jawab dalam mendidik dan mengajar peserta didik di sekolah. Nilai dasar etika publik lainnya adalah bersikap sopan dan santun. Hal ini dapat dilakukan dengan menyapa sesama rekan kerja ketika baru tiba di dalam ruangan. Selain itu, sikap sopan santun dapat dilakukan dengan menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam kepada peserta didik di sekolah. Seterusnya adalah bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia dengan tidak mengumbar-ngumbar hal-hal yang bersifat intersekolah di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah bersikap hormat. Seorang guru harus mampu menghormati perintah atasan dengan memiliki loyalitas yang tinggi dan selalu siap sedia terhadap tugas dari pimpinan sekolah. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara dengan menjaga dan memanfaatkan fasilitas sekolah dengan baik. Nilai dasar etika publik yang terakhir adalah berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Hal ini, sebagai seorang guru, dapat memberikan bimbingan konseling kepada peserta didik yang sedang mengalami masalah yang terjadi di dalam kelas secara adil. Selanjutnya, sebagai ASN, seorang guru juga dituntut untuk melaksanakan komitmen mutu guna peningkatan mutu pendidikan. Komitmen mutu saya implementasikan sebagai wujud pengabdian saya terhadap bangsa dan negara. Sebagai guru, inilah komitmen mutu yang saya implementasikan dalam menjalankan profesi saya. Nilai dasar komitmen mutu yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas dalam suatu pendidikan adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Wujud efektivitas dalam pendidikan yang saya lakukan adalah memilih metode pembelajaran yang efektif dan sesuai untuk diterapkan pada kegiatan belajar mengajar terhadap peserta didik di sekolah.
Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi pendidikan adalah pendayagunaan serangkaian bentuk sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan ketetapan dalam peningkatan produktivitas serta kualitas pendidikan. Wujud efisiensi saya sebagai guru yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran sebelumnya sehingga pada saat pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Efisiensi pendidikan selanjutnya yaitu guru memanfaatkan platform belajar atau teknologi dalam memberikan tugas atau evaluasi kepada peserta didik dengan menggunakan Google Form sehingga dapat menghemat waktu guru dalam mengoreksi dan menghemat biaya pencetakan kertas. Yang ketiga adalah inovasi dalam dunia pendidikan, yaitu mengikuti perkembangan zaman dan perubahan keadaan. Sebagai seorang guru pada masa era globalisasi saat ini, harus mampu menjadi seorang figur yang kreatif dalam berkarya untuk perkembangan pengetahuan peserta didik. Contohnya membuat video pembelajaran yang menarik untuk dipelajari oleh peserta didik. Yang keempat, berorientasi mutu. Pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input seperti tenaga pengajar, peralatan, buku, biaya pendidikan, dan input-input lainnya yang berpengaruh dalam proses pendidikan. Wujud orientasi mutu yang dapat saya lakukan adalah dengan menyusun buku-buku di perpustakaan agar peserta didik dapat dengan mudah mencari buku-buku yang ingin mereka baca. Kelima adalah adaptif. Adaptif dalam dunia pendidikan juga dilakukan untuk upaya perubahan pola kerja yang lebih baik, untuk memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja dengan mengikuti pelatihan-pelatihan guru atau sosialisasi tentang pendidikan. Keenam adalah responsif. Sebagai seorang guru dan pelayan publik, harus mampu membantu orang yang dilayani dan melayani dengan sepenuh hati. Dasar komitmen mutu yang ketujuh adalah perbaikan. Perbaikan merupakan kegiatan berkelanjutan yang menjadi upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan evaluasi kinerja guru yang hasilnya sebagai pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan ke depan. Demikianlah implementasi etika publik dan komitmen mutu versi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya ahobu.